Nah, jadinya gimana Bang buat lu semua yang masih junior atau masih belajar baru terjun, apakah harus grinding di lead code atau hack rank? Tergantung tujuan lu. Kalau misalkan tujuan lu nge-grinding lead code ataupun hack rank dengan tujuan supaya lu bisa gampang dapat kerja, saran gua jangan deh. Kurang. Bahkan malah nggak bisa ngebantu lu buat dapetin kerja. Zaman dulu itu ada beberapa perusahaan yang ngelirik hasil kita problem solving di lead code, hack rank, ataupun platform semacamnya. Kayak yang lagi gue buka ini. Meskipun bukan jadi faktor utama buat penentu kita lolos atau nggak, tapi seenggaknya waktu itu tuh ketika kita punya solving atau nge-solving banyak problem di platform-platform kayak gini, itu tuh kayak wow gitu, kayak lu tuh keren, lu bisa problem solving banyak hal. Nah, tapi kan sekarang itu zamannya udah serba AI nih. Lu mau bikin apapun gampang coy. Lu mau solving problem apapun gampang. Tinggal copy paste ke AI dan copy paste lagi hasilnya. Semudah itu. So, jadi apakah lead code ataupun hack rank ini itu masih relevan untuk menentukan calon kandidat atau enggak? Kalau gue pribadi sebenarnya ketika hire atau ngerekrut kandidat baru, gue tuh udah nggak pernah ngeliat lagi kayak semacam lead code ataupun hack rank buat menjadi faktor penentu apakah gue mau hire orang ini atau enggak. Nah, tapi kalau lu secara personal atau secara pribadi masih pakai platform-platform ini kayak lead code, hack rank, buat bener-bener belajar, bener-bener nyoba problem solving, pakai otak lu sendiri, manual, tanpa AI, menurut gue masih relevan-relevan aja. Karena di platform-platform kayak LeetCode ataupun HackRank, itu punya banyak data, punya banyak case-case atau study case, macem-macem lah problemnya yang bisa lu solve. Dan rata-rata itu bisa memperkuat logika berpikir lu, atau fundamental, atau lu bagaimana lu berpikir secara algoritma. Nah, gue kemarin-kemarin itu sempet coba eksperimen karena gue penasaran bisa nggak sih beneran nih si Cloud Code nge-solve problem-problem yang ada di LeetCode. Akhirnya gue coba pakai Cloud Code yang model Opus 4,6 itu buat nge-solve. Sekarang gue udah punya sekitar 33 yang udah di-solve ya. 13 itu dari easy level, 16-nya itu medium, dan 4 itu versi hardnya. Ini basically lu nanti tinggal klik di menu problem, solve masing-masing, tidak copy paste aja ya. Dan ini lu bisa cobain di semua bahasa yang tadi gue bilang, mau Rust kek, mau TypeScript, C++, Java, Python, semuanya bisa di-solve sama si AI. Oke, langsung aja nih kita cobain. Kemarin kalau misalkan pengen ngikutin secara list urutan dari atas sampai bawah, ini gue harusnya tinggal ngelanjutin di nomor 27. Ini masuknya masih easy ya, tapi gue bakal praktekin ke lu semua gimana caranya atau semudah apa sih buat ngakalin ini ya. Kalau gue biasanya prefer pakai Rust ataupun C++ dengan alasan secara performance itu lebih bagus daripada TypeScript ya. Jadi nanti tuh ketika kita submit jawaban itu kita bisa ngeliat juga guys, secara performa kita tuh menang berapa persen dari kebanyakan orang. Nah, ini help me to solve this problem from LeetCode using C++ code. Ini kan. Oops. Oke, paste soalnya. Habis itu solution code, template-nya kasih juga. Enter. Udah, lu tinggal duduk manis sambil ngopi. Nah, dapet kan nih jawabannya kan. Solutionnya lu tinggal copy ini, copy. Nah, ya. Habis itu lu paste ke sini. Nah, habis itu tinggal submit aja, guys. Submit jawabannya, nanti ada test case atau test resultnya. Nah, ini yang tadi gue bilang kenapa gue lebih prefer Rust ataupun C++. Masalah performa, lihat nih. Ini tuh kita di kecepatan kurang dari 1 ms ya, atau di 0 milisecond. Dibandingin orang lain ada yang ngerjain atau nge-solve problemnya di 4 milisecond, 3 milisecond, 2 milisecond, 1 milisecond. Dan ini bisa. Nggak cuman buat nge-solve problem-problem kayak di LeetCode ini. Kan kayak di HackRank itu ada sertifikasi juga, di LeetCode juga ada sertifikasi. Bahkan kemarin gue sempet nyobain salah satu platform cyber security juga. Sama, tinggal copy paste doang dan dapet sertifikatnya. Nah, itu dia kenapa menurut gue sekarang kalau hiring untuk di technical itu udah nggak relevan lagi kalau kita harus pakai sertifikasi dari HackRank, sertifikasi dari LeetCode atau apapun itu, karena ya kayak gini bisa dengan mudah di-solve oleh AI. Nah, jadinya gimana Bang buat lu semua yang masih junior atau masih belajar baru terjun,
Apakah harus grinding di lead code atau hack rank? Tergantung tujuan lu. Kalau misalkan tujuan lu nge-grinding lead code ataupun hack rank dengan tujuan supaya lu bisa gampang dapat kerja, saran gue jangan deh. Kurang. Bahkan malah nggak bisa ngebantu lu buat dapetin kerja. Tapi kalau lu grinding lead code ataupun hack rank, bener-bener buat ngasah otak lu, buat memperkuat fundamental problem solving di hal-hal kayak gini, algoritma, itu bakal amat sangat membantu lu. Mau pakai bahasa pemrograman apapun, di sana udah tersedia. So itu pesan terakhir dari gua. Jangan lupa support konten-konten gua di channel ini. Subscribe, it's fucking free. Jangan lupa like dan komen juga. Thank you.